Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, bahwa pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri tahun 1447 Hijrah, khususnya di lingkungan RW 09 Kelurahan Antapani Kidul, Bandung. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebagai Imam Khatib Idul Fitri tahun 1447 Hijrah pada pagi hari ini adalah yang terhormat Ustadz Amal Maulani. Aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai Ustadz di Makdis. Pengurus PKM Nurul Iman dan panitia kumpul zakat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah menyampaikan ucapan terima kasih dan laporan kegiatan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para ustadz dan bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Iman yang telah berpartisipasi memberikan ilmu kepada para jamaah Masjid Nurul Iman selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang keduanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman dan warga RW 09 yang telah memberi infak sedekah melalui kotak amal Masjid Nurul Iman pada setiap malam selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu Majelis Taklim, serta ibu-ibu warga RW 09 yang telah menyediakan konsumsi untuk setiap berbuka puasa kepada para jamaah Masjid Nurul Iman. Kemudian kepada para petugas keamanan dan kebersihan di lingkungan RW 09 yang telah bekerja siang malam menjaga keamanan dan kebersihan selama bulan Ramadan tanpa mengalah. Semoga amal baik bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, dari panitia pengumpul zakat, kami sampaikan laporan sebagai berikut. Untuk penerimaan zakat fitrah berupa uang sebesar Rp21.862.500. Kalau dibanding dengan tahun lalu ada kenaikan. Kalau tahun lalu sebesar Rp21.730.000. Kemudian yang berupa beras 433 kg. Kalau dilihat tahun lalu hampir sama ya, 433 kg. Kemudian untuk zakat mal sebesar Rp21.875.000. Ada penurunan, kalau tahun lalu Rp22.270.000. Kemudian untuk infak dan sedekah sebesar Rp17.258.750. Ini adalah kenaikan kalau dibanding tahun lalu hanya Rp10.965.000. Kemudian untuk fidyah Rp6.165.000. Tahun lalu Rp6.655.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp70.161.250. Untuk beras 433
kilogram. Jumlah muzaki sebanyak 190 kakak. Jadi kalau ini ada penurunan, kalau tahun lalu sekitar 200 kakak. Kemudian untuk pendistribusian kalau diuangkan ini menjadi Rp24.361.000. Kemudian untuk dibelikan beras ya, beras itu satu ton ya, untuk diberikan beras 1 ton, sehingga jumlah beras yang dibagikan itu sebanyak 1.433 kilogram. Jadi kalau diuangkan untuk pengeluarannya sebesar Rp32.814.936. Untuk mustahiknya sebanyak 573 jiwa. Kemudian sehingga ada saldo akhir sebesar Rp34.346.314 yang terdiri dari dana infak dan zakat mal yang nantinya akan dipergunakan untuk fisabilillah DKM Nurul Iman, kemudian sebagai biaya operasional selama 1 tahun ke depan, kemudian ada biaya anak asuh, bantuan pendidikan, kemudian pada tahun yang akan datang mungkin serta penyempurnaan fasilitas Masjid Nurul Iman. Perlu diketahui bahwa pengeluaran biaya operasional di Nurul Iman setiap bulannya rata-rata antara 12 juta sampai 15 juta rupiah. Kemudian untuk laporan infak Ramadan untuk penerimaan sebesar Rp24.105.400. Kemudian untuk pengeluaran Rp14.204.600. Sehingga saldo untuk infak Ramadan sebesar Rp9.900.800. Jamaah yang kami hormati, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama panitia pengurus zakat dan pengurus DKM Nurul Iman mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para jamaah yang telah menitipkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan fidyah kepada kami. Kemudian informasi lainnya untuk kegiatan di bulan Ramadan tahun 1447 Hijrah, diantaranya yaitu pengajian umum rutin bulanan setiap 2 bulan sekali, yaitu pada hari Ahad pekan yang ke-5. Kemudian kajian tafsir Al-Quran setiap hari Ahad pekan yang pertama. Kemudian akhlak pada pekan yang kedua, kajian fikih pekan yang ketiga, dan kajian tarikh pada pekan yang keempat. Untuk kajiannya pada subuh ya, serta kajian bahasa Arab pada setiap hari Rabu, waktunya pada sholat asar. Untuk kajian tafsir Al-Quran selama setiap hari Rabu dan Jumat, waktunya pada subuh. Kemudian pengajian rutin ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman setiap hari Senin sampai hari Jumat yang waktunya pagi-pagi antara jam 8 sampai jam 10. Kalau di luar bulan Ramadan itu waktunya pada asar. Kami atas nama pengurus DKM Nurul Iman dan panitia pengurus zakat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kritik dan saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Tak lupa kami atas nama pribadi dan pengurus DKM Nurul Iman pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
pada para jemaah sholat Id apabila telah selesai sholat Idul Fitri agar tetap berada di tempat duduk, khusus para ibu disarankan tidak membuka mukena selama menyimak khotbah Id. Kemudian setelah selesai mendengar khotbah, dimohon untuk saling bersalam-salaman, saling memaafkan antara bapak-bapak dan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan ibu-ibu. Kemudian nanti dilanjut di rumah masing-masing dengan pihak keluarga dan para tetangga sekitarnya. Kiranya sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasal kami berserah. Sebelum dimulai sholat Id, diluruskan dan dirapatkan stopnya. Diluruskan dan dirapatkan. Kalau lihat sajadah tidak satu sajadah satu orang, nah itu banyak caranya untuk masuk syaitan. Coba dirapatkan, rapat bahu dengan bahu untuk kesempurnaan jamaah. Kemudian mungkin ini karena dilaksanakannya setahun 2 kali, maka untuk niatnya saling sunatan yang Idul Fitri ini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram nanti dilaksanakan takbir 7 kali. Setelah itu baru Al-Fatihah dan surah. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbir intiqal dilaksanakan takbir 5 kali dan dilanjutkan dengan surah dan Al-Fatihah dan surah. Itu tata cara salat sunat Idul Fitri. Baik, sallu salatan jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan syahrus siyam syahrun fihi mubarakah syahrun fihi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عمر لساني بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan tarbiyah Ramadan selama 1 bulan. Kita sudah upaya melaksanakan sebagian perintah Allah berupa ibadah puasa dengan menahan lapar dahaga, dengan letih dan lesu, dan bahkan menahan rasa ngantuk. Ini adalah satu upaya untuk menunjukkan ketaatan, kepatuhan kita terhadap Sang Maha Pencipta Allah Jalla Jalaluhu. Maaf izin. Malam kemarin, saudara kita yang melaksanakannya saum di hari Rabu mengumandangkan kalimat tauhid. Tadi malam, dari saat terjaga buana ini, semuanya bertakbir mengagungkan keagungan yang Maha Agung Allah Jalla Jalaluhu. Ini pertanda bahwa kita sudah menyelesaikan perintah daripada Allah, yaitu ibadah puasa. Harapan kita terhadap Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah yang lainnya Allah janjikan nilai-nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
untuk berpuasa hanyalah hamba dengan Allahnya dan dirahasiakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Sebab kalau imannya kurang, seseorang yang imannya kurang itu akan kongkong kolingkong dengan keluarga. Di hadapan keluarga, ana shaimun, abi shaimun, aku berpuasa, bapak berpuasa, tetapi di luar rumah kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Maka ini perlu perhatian keimanan. Ketika sudah melaksanakan puasa, menahan lapar dan dahaga, mengendalikan rasa lapar dan ngantuk, ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwasanya kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah tetapkan kewajibannya melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat puasa yang Allah tetapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu berbeda dengan puasa-puasa yang umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masa Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, maka semuanya berbeda melaksanakan puasanya. Akan tetapi semuanya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang Allah berikan surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat yang dahulu kala sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk berpuasa, melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensinya la'allakum tattaqun, menjadi pribadi orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang bertakwa adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya menghadap kepada Allah dengan bekal yang paling spektakuler. Pada zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya bekal yang paling utama adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Setelah kita melaksanakan amal ibadah puasa selama 1 bulan penuh, kemudian diikuti dengan zakat fitrah, zakat mal dan infak sedekah. Ini ditambah menunjukkan kepribadian kita, ketaatan kita terhadap Allah, memperlihatkan kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zakat fitrah penyempurna daripada puasa kita di bulan suci Ramadan. Dan zakat fitrah diwajibkan ke setiap mukminin mukminat, dan bahkan orang tua yang mempunyai anak yang lahir pun sudah diwajibkan untuk berzakat fitrah kalau ada rezekinya. Bagaimana kalau seseorang yang sangat keterbatasan dalam rezekinya, tetapi saat detik-detik menjelang fajar menerima zakat, menerima rezeki, maka wajib juga mengeluarkannya.
untuk menunaikan zakat fitrah. Akan tetapi nanti juga akan kembali kepada diri pribadinya, karena diri pribadinya adalah seorang yang mustahil zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang suka mensucikan dirinya, mensucikan harta bendanya, mensucikan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dari syirik-syirik yang mengkaitkan kita, amal ibadah kita tidak selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap amal ibadah kita yang kita laksanakan, kunci untuk menembus koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mukhlishina lahuddin. Kata Mutiara mengatakan, an-nasu kulluhum halka illa al-alimun wal 'alimuna kulluhum halka illa al-'amilun wal 'amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun. Semuanya manusia akan berpotensi pada kecelakaan kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan selamat dari kecelakaan apapun yang membahayakannya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmihi wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmihi. Orang-orang yang ingin mensukseskan duniawinya maka wajib untuk mencari ilmunya, dan orang-orang yang ingin mensukseskan akhiratnya maka wajib untuk mencari ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya di dunia wal akhirah maka wajib untuk mencari keduanya, maka wajib untuk mencari ilmunya. Akan tetapi orang yang berilmu tidak juga selamat kalau tidak beramal. Ilmunya hanya untuk mendebat orang lain, ilmunya hanya ingin mensepelekan orang lain, menyombongkan diri bahwa dirinya adalah seseorang yang berilmu. Maka ini mendapatkan kutukan juga. Wal alimuna halikun illal amilun. Orang yang berilmu pun akan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya, bersedekah dengan ilmu pengetahuannya, bersosialisasi dengan ilmunya, memberikan kemanfaatan kepada lain dengan ilmunya. Akan tetapi juga akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas, semuanya mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci daripada ibadah kita terhadap Allah melalui vertikal dan horizontalnya itu harus kuncinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita yang dilaksanakan kemarin sebulan penuh, kata Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada peluang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peluang diampuni kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya lillahi taala. Karena bahasa hadisnya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Wahtisaban, para ulama ahli tadi menerjemahkan adalah wahtisaban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka esensinya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka disebut dengan Ramadan itu adalah melebur daripada kesalahan-kesalahan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita, dan ada salat sunnah yang tidak dilaksanakan di bulan lainnya selain bulan Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih tidak ada di bulan yang lainnya, hanya ada di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang berbondong-bondong, orang-orang yang melaksanakan
amalia salat sunnah tarawih akan termasuk kepada man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka semuanya ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarbiyah dalam bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawati. Al-Quran adalah petunjuk dari Sang Ilahi, Sang Maha Pencipta, untuk dijadikan pedoman bagi kita yang beriman kepada Allah. Bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang serba-serbi ini. Karena kehidupan ini Allah informasikan melalui ayatnya, innamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Bahwasanya kehidupan ini hanya sekedar gurau saja. Kadang-kadang kita sering bercanda, kadang-kadang juga kita merasa ini teh apa, ini itu teh apa. Kadang-kadang juga Allah memberikan suatu ujian yang kadang-kadang kita membuat kita putus asa. Maka kuncinya adalah la ilaha mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang mengadakan setiap yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk bagi kita bagaimana menyikapi situasi yang ada di sekeliling kita. Maka salah satu ulama mengatakan ketika sudah melaksanakan nama ibadah puasa, kalau belum ada kemanfaatan bagi dirinya, maka ini perlu evaluasi kembali. Man a'rafa nafsahu faqad a'rafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal diri pribadinya, maka akan mengenal kepada Allah Sang Maha Penciptanya. Maka oleh karena itu, salah satu media yang menjadikan kita sadar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan melaksanakannya puasa, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sidang jemaah Aidil Fitri yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mengingatkan kepada kita, syaqiyun abdun adraka Ramadan fasalaqa minhu wa lam yughfar lahu. Ketika Nabi Muhammad SAW naik pada mimbar, kemudian Nabi berkata, amin. Naik lagi satu langkah, amin. Kemudian satu langkah lagi, amin. Setelah selesai,
Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa geranganmu tadi? Ketika engkau naik mimbar, engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mengatakan kepadaku, Syaqiyun abdun adraka wa madan fasakhum minhu wa lam yubtan lahu. Celakalah seseorang umatku yang beriman kepada Allah. Dia bertemu dengan Ramadan yang sangat agung, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan pengampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah. Kataku amin. Kemudian yang kedua, syaqiyun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Amin yang kedua. Kata Jibril, Muhammad syaqiyun, celakalah abdun seorang hamba, seseorang yang Allah titipkan kedua orang tua, akan tetapi tidak menyadarkan diri pribadinya untuk masuk kepada surga. Bagaimana kalau kisah orang tua? Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan ala wahni wa fisal wa wada'tu kurhan wa hamluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslini fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seseorang yang diberi anugerah kedua orang tua tapi masih berdurhaka kepada orang tua, bahkan orang tuanya bukanlah dimuliakan, bukanlah dibahagiakan, malah dijelek-jelekan, malah disakiti. Ini adalah jurang kehinaan dunia dan akhiratnya. Maka kata Jibril, syaqiyun abdun adraka liwalidayhi falam yadkhula ahaduhuma ila jannah. Sesungguhnya pada kedua orang tua itu ada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakanlah kedua orang tua selama itu masih ada. Ya masyarul ins, wahai para manusia, antum yakhrujtum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wahai manusia, kalian itu keluar dari rahim ibu-ibu kalian, dan janganlah pernah durhaka kepada kedua orang tua kalian. Sesungguhnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Orang Cina mengatakan kedua orang tua itu adalah cuan, hoki. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin sukses dunia dan nanti akhirat kelak, mintalah ridho kepada kedua orang tua, mintalah doa kepada kedua orang tua. Justru doa-doa yang tembus ke langit sampai sidratul muntaha sampai ke zat Allah Jalla Jalaluhu adalah doanya orang tua. Allahumma fir lahuma warhamhuma. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Yang masih ada kita doakan semoga Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam melalui hidupnya ini. Jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang husnul Fatihah.
Kemudian yang ketiga, Jibril menginformasikan, ya Muhammad, syaqiyun adun adraka, syaqiyun abdun zakarta indahu wa lam yusalli alaihi. Celakalah orang yang disebut namamu, kemudian mereka tidak bersalawat kepadamu. Jadi kalau kita dengar salawat ala Nabi atau nama Nabi Muhammad, maka diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa demikian? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kepada para malaikat untuk bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita umatnya yang mengharapkan syafaat darinya tidak bersalawat kepadanya? Maka 3 poin tadi perlu kita catat untuk kita menjadi seseorang pribadi yang bertakwa kepada Allah. 1, yaitu orang yang menemui Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, maka celaka. Yang kedua, orang yang masih Allah anugerahi kedua orang tua tapi disia-siakan untuk berbakti kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tapi tidak bersalawat kepadanya, maka celakalah. Maka oleh karena itu, pada khutbah yang sangat singkat ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mengimplementasikan hasil dari Ramadan kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa sehingga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khatama as-siyam bil iftar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Jamaah sidang Aidil Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita muhasabah diri. Marilah kita berdoa kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah satunya ibadah. Dan ini juga ada diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hadirkan qalbu, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita dalam Allah, menjadi pribadi-pribadi orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin taat dan patuh kepada syariat Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, sebesar apapun kesalahannya ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ampunilah segala kesalahan kaum muslimin wal muslimat wal mu'minat yang masih hidup maupun yang sudah mati ya Allah. Ampunilah mereka yang pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Ampunilah segala kesalahan guru-guru kami, saudara-saudara kami yang masing-masing matua fenomena yang masih hidup maupun yang sudah mati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pemegang langit dan bumi, kami bela kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, sejelek apapun amal ibadah kami, tolong terima ya Allah. Perbaikilah salat kami ya Rabb. Perbaikilah bacaan Quran kami ya Rabb. Perbaikilah ekonomi kami ya Rabb. Perbaikilah keluarga kami ya Rabb. Perbaikilah keturunan kami ya Rabb. Perbaikilah akidah kami ya Rabb. Perbaikilah akhlak kami ya Rabb. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhushu'ana wa tadru'ana wa tamim tafsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Mohon maaf ada segala kekurangan pada turunnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Video. Video. Oke Ibu, siap. Pak, foto bareng dulu ya Pak ya. Siap, siap. Ibu-ibu, kita foto bareng dulu ya Bu ya. Foto bareng.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.